Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ime Sasra dengan NIM 2314040047 dari jurusan Tadris Matematika kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dan melengkapi tugas dengan matkul Tafsir Tarbawi dengan dosen Dr. Zulheldi MAG. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 sampai 4. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yatuwazzani fajlidu kulla wahidin manhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum mu'minun tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahu ma ta'ifatum manal mu'minin, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki daerahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukum atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Yang kedua, Al-Quran Surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrama zalika 'alal mu'minin, yang artinya, pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Selanjutnya, Al-Quran Surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syuhadatan abada wa ulaika humul fasiqun, yang artinya, orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka, para penuduh itu, 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tafsir Al-Jalaluddin Surah An-Nur ayat 2 sampai 4. Surah An-Nur ayat 2 sampai 4 secara umum membahas tentang hukum zina dan konsekuensinya. Yang pertama, ayat 2. Ayat ini secara tegas menyebutkan hukum bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu dera 100 kali. Ayat ini juga menekankan pentingnya menegakkan hukum Allah tanpa terpengaruh rasa kasihan, terutama bagi orang yang beriman. Yang kedua, ayat ketiga. Ayat ini melanjutkan pembahasan dengan melarang orang-orang mukmin untuk menikahi pezina. Pezina laki-laki hanya boleh menikah dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa zina memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar, tidak hanya hukuman di dunia namun juga pembatasan dalam pergaulan sosial. Ayat 4, ayat ini memberikan pengecualian bagi orang yang bertaubat. Mereka yang bertaubat dan memperbaiki diri akan mendapatkan ampunan dari Allah. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa pendapat menyebutkan bahwa kesaksian mereka tetap tidak dapat diterima. Kesimpulan tafsir Jalaluddin,
menekankan beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama yaitu hukuman zina. Zina adalah perbuatan dosa besar yang memiliki hukuman yang jelas dalam Islam. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga kemurnian akhlak dan ketertiban sosial. Yang kedua, pentingnya menegakkan hukum. Orang-orang yang beriman harus berani menegakkan hukum Allah meskipun terhadap orang terdekat. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang ketiga, konsekuensi sosial. Zina tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Pelaku zina akan mengalami perbuatan dalam pergaulan sosial. 4. Pentingnya tobat. Islam memberikan kesempatan bagi orang yang bertobat. Namun, tobat yang benar adalah tobat yang diikuti dengan perubahan perilaku yang nyata. Secara keseluruhan, surah An-Nur ayat 2-4 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kemurnian akhlak, menegakkan keadilan, dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang bertobat. Adapun asbabun nuzul surah An-Nur ayat 3-4. Yang pertama itu asbabun nuzul atau sebab turunnya surah An-Nur ayat 3. Diriwayatkan oleh An-Nasa yang bersumber dari Abdul bin Umar bahwa Ummu Mahzul, seorang wanita pezina, akan dinikahi seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini, ayat An-Nur ayat 3, menjelaskan bahwa seorang wanita pezina haram dinikahi kecuali oleh pezina atau orang yang musyrik. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Hakim dari hadis Ammar bin Syaid dari bapaknya yang bersumber dari datuknya bahwa Mazid bisa mengangkut barang dagangannya dari Al-Anbar ke Mekah untuk dijual di sana. Ia bertemu kembali dengan kawannya, seorang wanita bernama Anak atau wanita bezina. Mazid meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahinya. Akan tetapi beliau tidak menjawab sehingga turun ayat ini, yaitu ayat surah An-Nur ayat 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Mazid, seorang pezina tidak akan menikahi kecuali pezina juga. Oleh karena itu, janganlah engkau menikah dengannya." Diriwayatkan oleh Said bin Mansur yang bersumber dari Mujahid bahwa ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik-cantik. Berkatalah orang-orang pada saat itu, "Jangan biarkan mereka pergi, dan biarkanlah mereka kawin." Maka turunlah ayat An-Nur surah An-Nur ayat 3 yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Selanjutnya yang kedua, asbabun nuzul atau sebab turunnya surah An-Nur ayat 4. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalan Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa istrinya berzina. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bukti kepadanya, dan kalau tidak, ia sendiri yang akan dicambuk. Hilal berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya salah seorang dari kami melihat laki-laki lain bersama istrinya, apakah ia mesti mencari saksi lebih dahulu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap meminta bukti, atau ia sendiri yang akan dicambuk. Berkatalah Hilal, "Demi Allah, Zat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya akulah yang benar. Mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu yang akan melepaskanku dari hukuman cambuk." Maka turunlah Jibril membawa ayat ini, surah An-Nur ayat 6, sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah ini. Diriwayatkan oleh Ahmad
Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Anas bahwa Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya berzina. Namun Nabi SAW meminta bukti kepadanya, dan kalau tidak dia sendiri yang akan dicambuk. Diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Anas bahwa ketika turun ayat wallazina yarmu'anal musana'at, yaitu dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina sampai syahadatan abada, kesaksian mereka berbuat selama-lamanya. Surah An-Nur ayat 4, berkatalah Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin kaum Ansar, apakah demikian lafal ayat itu ya Rasulullah? Bersabdalah Rasulullah, hai kaum Ansar, tidakkah kalian dengan ucapan pemimpin kalian itu? Berkatalah kaum Ansar, ya Rasulullah, janganlah Tuhan mencelanya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat pencemburu. Demi Allah, karena sangat pencemburunya, tidak ada seorang pun yang berani mengawini wanita yang disukai Sa'ad. Berkatalah Sa'ad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tahu ayat tersebut adalah hak dan ayat tersebut dari Allah. Akan tetapi, aku merasa aneh apabila aku dapatkan wanita jahat yang beradu paha dengan seorang laki-laki. Aku tidak boleh memisahkan atau mengusinya sebelum aku membawa 4 orang saksi. Demi Allah, aku tidak akan dapat mendatangkan 4 orang saksi sebelum mereka selesai memuaskan nafsunya. Beberapa hari kemudian terjadilah suatu peristiwa yang dialami oleh Hilal bin Umayyah, salah seorang dari 3 yang diampuni Allah karena tidak turut serta dalam perang Tabuk. Ia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kejadian yang dialami pada malam hari ini. Ketika ia pulang dari kebunnya, ia melihat dengan mata kepala sendiri istrinya sedang ditiduri oleh seorang laki-laki. Namun ia dapat menahan diri hingga mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Pengaduan Hilal ini menyebabkan Rasulullah tidak merasa senang dan bahkan menyulitkannya. Maka berkumpullah kaum Ansar membicarakan peristiwa Hilal ini. Mereka berkata, kita benar-benar diuji dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Sekarang Rasulullah pasti membatalkan kesaksian Hilal dan akan menjilidnya atau menghukumnya dengan pukulan. Beberapa hari kemudian terjadilah suatu peristiwa yang dialami oleh Hilal bin Umayyah, salah seorang dari ketiga yang diampuni Allah karena tidak turut serta dalam perang Tabuk. Berkatalah Hilal, demi Allah, sesungguhnya aku berharap agar Allah memberikan jalan keluar bagiku. Kaum Ansar berkata, pasti Rasulullah memerintahkan untuk menghukum Hilal. Maka turunlah ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 6, sehingga mereka menaguhkan hukuman terhadap Hilal. Ayat ini menegaskan bahwa seorang yang menuduh istrinya berzina dapat diterima pengaduannya apabila ia bersumpah 4 kali. Diriwayatkan oleh Syaikhan, Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain yang bersumber dari Sal bin Sa'd bahwa Uwaimir datang kepada Asim bin Adi sambil meminta bantuannya. Tolong tanyakan kepada Rasulullah bagaimana pendapat beliau jika seorang laki-laki mendapati istrinya ditiduri orang lain. Apakah ia boleh membunuhnya? Kemudian si pembunuh itu dihukum bunuh, atau hukuman apa yang harus dikenakan kepada si pezina tadi? Asim menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah mencela pertanyaan tersebut. Ketika bertemu kembali dengan Uwaimir, Asim berkata bahwa masalah yang diajukan itu tidak membawa kebaikan kepadanya, malah ia dicela oleh Rasulullah. Berkata Uwaimir,
Aku akan datang sendiri untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sesungguhnya telah turun ayat yang berkenaan denganmu dan istrimu, yaitu surah An-Nur ayat 6. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.